berjumpa dengan adik-adik semuanya. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Semuanya masih semangat? Iya, semoga kita semuanya masih tetap semangat ya. Adik-adik terkasih, kita udah masuk ke bulan Desember loh. Ini udah tanggal 6 Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal loh, ya kan? Nah, Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Allah yang berdiam di surga, di tata kursi yang maha kuasa, Allah kita demi manusia, demi cintanya kepada Rasul, kepada adik-adik semuanya, bersedia berkenan datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan tanggal 25 Desember adalah perayaan Natal bagi kita, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus bagi kita, karena cinta kasihnya untuk kita semuanya. Jadi adik-adik terkasih, sekalipun di dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa ke gereja, bersekolah minggu bersama dengan Rasul dan teman-temannya berkumpul bersama, tapi kita harus tetap bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun ada pandemi, cinta kasih Tuhan tetap kekal, tetap hadir di dalam hati kita. Amin. Jadi saya ini langsung mengajak kita, ayo kita siapkan hati, kita satukan hati kita berdoa dulu ya. Yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi ini dan ibadah sekolah minggu ini kami bisa berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sepanjang 1 minggu yang lalu Engkau telah menjagai kami, Engkau telah memberkati kehidupan kami, Engkau telah melindungi kami, menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi yang indah, di pagi yang luar biasa, di pagi yang berbahagia ini kami bisa berkumpul bersama di dalam roh dan kebenaran untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sekalipun kami di berbagai tempat, satukanlah hati kami untuk memuji Engkau, memuji kasih setia Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji akan keagungan Allah di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Biarlah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini memuliakan nama Tuhan dan memberkati kami setiap anak-anak. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, langsung mengajak kita untuk menyanyikan lagu Karena Cinta. Tahun lalu kita menyanyikan lagu ini. Tidak tahu apakah adik-adik masih ingat? Karena cinta Tuhan Yesus, Tuhan yang dari surga turun sebagai manusia. Karena cintanya kepada Rasul, kepada adik-adik semuanya. Adik-adik cinta sama Yesus? Cinta sama Yesus? Siapa cinta Yesus? Ya, langsung doakan kita semuanya tetap cinta Yesus. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul, sekalipun kita tidak bisa tatap muka langsung, tapi cinta kasih kita kepada Tuhan selalu ada. Amin. Nah, sekarang ini langsung mengajak kita untuk menyanyikan bersama ya. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang
mengasihi dia. Amin. Nah, adik-adik terkasih, Lausa akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu baru, lagu Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dan inilah menjadi tema kita, tema Natal kita pada tahun ini, Allah beserta dengan kita. Oke, mari kita sama-sama belajar ya lagu ini ya. Kita semua menyambut dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Nah, adik-adik terkasih, Allah kita adalah Allah Immanuel. Hari ini Allah beserta dengan kita. Dia mengasihi kita dan Dia menebus kita dari dosa. Hari ini kita punya Tuhan Yesus dan Dia senantiasa bersama dengan kita di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Jadi adik-adik jangan takut ya. Senantiasa percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Asik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, Lausa akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Tapi sebelumnya Lausa mengajak kita, ayo kita berdoa. Oke? Mentau kau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hadir hidup di antara kami semuanya. Sehingga kami tidak kesepian, sehingga kami tidak sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak gentar, karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, dan dimanapun kami berada, ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. 2000 tahun yang lalu Allah datang sebagai manusia hidup di antara kami, dan hari ini juga di tengah-tengah pandemi ini Allah juga hadir bersama dengan kami, memimpin
John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Yesus anak Allah, dia makin bertumbuh dewasa hari demi hari. Dia makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Di saat dia mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, di sana ada seorang manusia yang sedang mengajar firman Tuhan. Dialah adalah Yohanes Pembaptis. Dia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Dia tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Dan dia ingin setiap orang mendengar berita Injil ini. Karena itu dia mulai mengajar orang banyak supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Dan pakaiannya adalah jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, adik-adik yang terkasih, pernahkah kita makan madu hutan ataupun belalang? Mungkin sangat asing bagi kita. Dan setiap orang dari berbagai tempat mendengarkan cerita firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Dan mereka bertobat atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes tahu dan Yohanes mengasihi Allah. Ada beberapa orang berpikir bahwa Yohanes adalah anak Allah. Lalu Yohanes berkata kepada mereka, tidak. Aku datang memberitahukan kepada kalian supaya kalian bisa mengenal Yesus itu. Aku melakukan pekerjaan Allah karena aku mengasihi Dia. Dan aku memberitahukan kepada kalian semuanya, aku membaptis kamu hanya dalam air. Membaptis kamu dengan air. Tapi Yesus, dia datang, dia akan memberikan kepada kalian Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan hidup di dalam hatimu. Dan kalian akan mengenalnya. Dia akan menolong kalian untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidupmu. Kalian akan mengenal kasih Allah. Dan orang-orang lain akan mengenal kasih Allah di dalam dirimu. Dan inilah berita Injil Tuhan. Terima kasih, kita sudah mendengar ya cerita firman Tuhan tadi. Siapakah tokoh yang tadi kita dengarkan? Tokoh utamanya. Siapakah itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Yohanes Pembaptis. Nah, ada yang terkasih. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis dia sedang mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Supaya ketika Yesus datang, orang-orang sudah tahu, sudah kenal siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menjelaskan kepada orang banyak tentang Yesus. Nah, tapi adik-adik terkasih, ada beberapa hal yang sangat menarik dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, yang pertama, Yohanes Pembaptis dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis mengajar di padang gurun, Di situlah dia menyatakan, "Hei, bertobatlah kalian semuanya. Ayo cepat berubah, cepatlah bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat." Wah, hadirin terkasih, di padang gurun itu tidak sama dengan keadaan kita di tempat ini. Tidak sama sekali. Berbeda total. Di sana adalah padang pasir. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sungai, danau, tidak ada tempat untuk bersejuk, tidak ada tempat untuk berteduh. Tempat itu adalah tempat yang pasir. Tempat itu adalah tempat yang panas sekali. Nah, adik-adik terkasih, tapi di tempat itulah Yohanes melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kepada kita, dia tinggal di situ. Nah, adik-adik terkasih, maukah adik-adik tinggal di situ? Pasti nggak mau kan? Nah, tapi kita melihat si Yohanes Pembaptis, dia memberikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Dia pergi ke tempat itu untuk melayani Tuhan. Dia tinggal di tempat itu untuk memberi diri untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, dari hal ini kita belajar. Kita harus belajar seperti Yohanes. Kemanapun kita pergi, kita harus melayani Tuhan. Mungkin kita bertanya, Lofu, gimana melayani Tuhan? Sedangkan kita nggak bisa ke sekolah minggu, sedangkan kita nggak bisa ke gereja. Gimana kita melayani Tuhan? Nah, itu adik-adik yang terkasih. Melayani Tuhan tidak hanya di dalam gereja. Melayani Tuhan
simple di dalam rumah. Ketika kita membantu orang tua, membantu mama bisa menyapu, mencuci piring, atau membantu mama untuk melap meja, atau membantu mama untuk menjaga adik, atau melipat-lipat baju, itu sudah melayani Tuhan. Atau ketika kita melihat ada anak kecil yang terjatuh, kita menolongnya, nah itu sudah melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, haruslah kita lakukan untuk Tuhan. Dengan demikian kita sudah melayani Tuhan. Ada yang terkasih, masih ingat dengan cerita 5 roti 2 ikan? 5 roti 2 ikan, masih ingat? Iya, adik kecil ini dia memberikan seluruhnya untuk Tuhan. 5 roti 2 ikan, dia langsung berikan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bilang, oh janganlah, aku ambil 2 ekor simpanlah, atau ambil 3 roti simpanlah. Kalau enggak nanti aku di perjalanan aku lapar gimana? Atau janganlah ambil punyaku, nanti aku lapar, nanti mama marah gimana? Tidak, dia memberikan sepenuhnya, memberikan seluruhnya 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Nah demikian adik-adik terkasih, kita harus belajar dari sejak kecil. Kita sudah belajar untuk melayani Tuhan, memberikan seluruhnya hidup kita untuk Tuhan. Hidup ini kita bisa hidup, kita masih bernafas, kita diberikan semuanya dalam keadaan sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus memakai semuanya ini untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik terkasih, ada firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sama-sama membacanya ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah juga dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik terkasih, jadi apapun yang kita perbuat, kita harus perbuatnya dengan segenap hati dan kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ketika kita lakukan untuk Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Apapun itu, menyapu atau membantu orang lain yang membutuhkan, itu sudah melayani Tuhan. Jadi adik-adik terkasih, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu dan lakukanlah untuk Tuhan. Oke? Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan, memberikan diri kita sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita melihat si Yohanes Pembaptis, dia tinggal di padang gurun, lalu dia makanannya adalah belalang, makanannya adalah madu hutan, makanan umum, makanan yang biasanya gampang ditemukan oleh orang-orang yang tinggal di Israel, yang tinggal di sana. Itu adalah makanan yang sederhana. Lalu kita lihat bahwa dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang, kulit. Dia memakai pakaian yang serba sederhana, apapun sangat sederhana. Jadi adik-adik terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga hidup sederhana, belajar sederhana. Apapun yang ada pada kita, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Apapun yang ada pada diri kita, kita harus bersyukur. Jangan bilang, loh, mereka udah punya HP loh. Lihat, dia masih kecil udah punya HP. Nah, jangan kita bandingkan, jangan kita lihat orang lain. Atau kita, langsung dia mamanya udah beli dia baju baru ya untuk tahun baru ya. Sedangkan aku masih belum ada. Wah, adik-adik jangan. Kita apapun yang terjadi dalam diri kita selalu biasa bersyukur. Hiduplah sederhana seperti Yohanes Pembaptis. Apa yang ada pada kita, itulah kita miliki, itulah yang kita lakukan, dan itulah yang kita. Yang kedua adalah bersyukur. Kita lihat si Yohanes Pembaptis,
tapi itulah dia pakai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi adik-adik kasih, dari sini kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Apa yang ada pada kita, cukupkanlah itu, bersyukurlah. Oke? Jadi jangan mengeluh-ngeluh sama mama, ini lama beli itu beli ini, jangan. Jadi bersyukurlah. Apa yang ada, bersyukur. Jadi adik-adik terkasih, sekarang ini kita berada di dalam pandemi, kita tinggal di dalam rumah, kita harus tetap bersyukur juga. Tuhan masih menjaga sampai hari ini. Ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap senantiasa bersyukur. Oke? Jadi adik-adik terkasih, kreativitas kita pada minggu ini adalah aku minta adik-adik semuanya lakukan satu pekerjaan. Oke, biasanya adik-adik di dalam rumah, pekerjaan apa yang adik-adik lakukan untuk menolong, membantu mama? Yang dengan kata lain, melayani Tuhan. Oke, kira-kira pekerjaan apa? Misalnya adik-adik yang membantu mama membereskan barang-barang atau main-mainan. Nah, itu satu pekerjaan. Nah, adik-adik bisa fotokan, lalu adik-adik kirimkan ke contoh. Oke, bisa? Apapun pekerjaannya yang kita lakukan dengan segenap hati kita sudah melayani Tuhan. Oke? Jadi ini kreativitas kita. Oke? Nah, kita satukan hati kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui kisah Yohanes Pembaptis kami belajar untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan kami mau belajar untuk dengan sepenuh hati kami melakukannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Tuhan, kami belajar untuk bersyukur dengan kehidupan kami dimanapun, apapun yang terjadi, kami bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami senantiasa menikmatinya. Dan Tuhan tolong kami supaya kami hidup senantiasa takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan, jagailah kami semuanya, jagai papa mama, biarlah Kau memberkati orang tua kami, memberkati bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menjaga pemerintah kami, melindungi mereka dan memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka untuk mengatur dan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Dan kita sampai di sini, kiranya ibadah ini memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik tetap bersukacita ya, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap bersyukur, oke? Dan tetap setia kepada Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan kepada adik-adik semuanya tidak pernah berubah. Dan kiranya cinta kasih kita semuanya tidak berubah kepada Tuhan. Amin. Di tengah pandemi kita masih bisa tetap setia mengasihi